Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semuanya. Selamat sore. eh ini karena saya membuatnya dalam waktu siang sore hari ya. Oke, hari ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan VHD Candy CBT versi 292, yaitu versi terbaru ya, dalam bentuk VHD. Bagi kawan-kawan semuanya belum memiliki aplikasi untuk membuka VHD, silahkan download dulu di sini ya, di virtualbox.org. Nah, aplikasi ini digunakan untuk membuka VHD. Silahkan buka, terus kemudian diinstal ya, di download, diinstal. Nah, saya sudah download dan saya sudah installnya di sini. Saya buka ya, langsung aja saya buka di sini. Terus kemudian kalau sudah terbuka silahkan pilih baru di sini ya, baru. Terus kemudian nama dan sistem operasi yang digunakan. Nah, menurut informasi dari Candy, untuk VHD-nya menggunakan OS Linux Ubuntu gitu ya, Ubuntu versi 20. Nah, ini saya ketik Ubuntu aja. Nah, di sini udah pilih Ubuntu. Nah, ini saya ganti Candy 292. Itu aja ya. Enggak usah pakai titik. Oke, kalau sudah langsung lanjut. Nah, di sini ukuran memori yang dipakai, memori RAM-nya semakin besar semakin bagus gitu. Jangan sampai lebih di sini ya. Harusnya di posisi hijau. Misalnya saya buat di angka sekian. Ini untuk kawan-kawan silahkan sesuaikan dengan kebutuhan. Semakin besar pokoknya semakin bagus. Oke, lanjut. Terus kemudian langkah berikutnya di sini silahkan pilih gunakan berkas harddisk yang ada. Nah, pilih yang bawah nih, yang ada. Terus kemudian pilih. Nah, di sini. Nah, bagi kawan-kawan yang belum memiliki VHD-nya silahkan download di cbtcandy.com. Nah, saya sudah downloadnya, tinggal pilih ini, kemudian di open, kemudian buat. Nah, secara umum kita sudah membuat VHD Candy di virtual. Nah, kita perlu settingan khusus di sini. Nah, untuk selanjutnya adalah pilih pengaturan. Nah, di pengaturan ini yang perlu di setting adalah di jaringan. Ya, di jaringan pertamanya. Nah, terus yang keduanya, karena ini saya menggunakan host internal, saya akan pilih adaptor hanya host. Tapi bagi kawan-kawan yang nanti menggunakan jaringan, silahkan menggunakan adaptor terbridge di sini. Nah, terus kemudian adaptornya ini pakai yang apa? Ini yang akan diberikan kabel, namanya PCA. Nah, di sini ini yang akan disambungkan ke kabel. Nah, di sini kawan-kawan harus bisa setting sesuai dengan kebutuhan ya, adaptor. Jadi di sini kalau misalnya digunakan dalam jaringan, silahkan pilih adaptor terbridge. Karena saya tidak memiliki jaringan untuk praktek, jadi saya menggunakan komputer. Di komputer ini yang akan jadi klien. Jadi secara umum komputer saya ini sebagai server sekaligus sebagai klien, makanya saya pilih yang namanya hanya host gitu. Tapi kalau komputer saya ini saya jadikan server, terus kemudian kliennya berbeda dengan komputer atau dengan laptop atau HP, silahkan pilih yang adaptor terbridge, pilih yang di sini ya. Terus kemudian pilih OK. Saya pilih di sini dulu ya, hanya host. Ini saya pakai VirtualBox, terus kemudian pilih OK. Oke, nah kemudian kita jalankan. Kalau sudah, kita jalankan di sini. Mulai. Tunggu ya, ini sampai prosesnya loadingnya selesai. Ini sistem operasi sedang berjalan, Ubuntu versi 20. Nah, oke, di sini sudah muncul
sudah muncul informasi dari sistem operasi servernya, VHD-nya. Di sini yang perlu diketahui adalah akses webnya menggunakan 192.168.0.200 untuk webnya, ini untuk siswa yang akses. Ditambahin panel, terus kemudian untuk login admin, akses FTP dan lain-lain sudah diinformasikan di sini. Oke, lanjut aja langsung ya, kita coba akses menggunakan browser Chrome. Di sini 192.168.0.200. Oke ya, di sini sudah muncul, jadi aksesnya sudah benar. Nah, bagi kawan-kawan yang kiranya nanti ini belum benar, silahkan diatur di adapternya. Adapternya ada di mana? Yaitu ada di network adapternya ya, di sini. Change adapternya dipilih karena tadi saya menggunakan virtual host di sini. Jadi kalau misalnya ini belum sesuai, silahkan disesuaikan. Pilih versi 4. Nah, karena jadi gini, secara umum kita ini mau menggunakan server dalam satu jaringan. Makanya tadi dari servernya sudah ditanamkan IP 192.168.0.200. Nah, ini saya di virtual hostnya itu sebagai klien, makanya di sini saya menggunakan 0.3 dan seterusnya. Jadi nanti untuk klien-klien yang sifatnya menggunakan kabel ini statik bisa menggunakan IP ini. Tapi kalau misalnya kawan-kawan menggunakan router, itu bisa di routing dari router itu sendiri. Jadi nanti IP-nya akan dibuat secara otomatis atau DHCP gitu ya. Oke, ini langsung saya oke karena ini sebagai pengetahuan aja. Jadi bagi kawan-kawan yang mau membangun dalam satu jaringan, silahkan dibuat seperti ini. Nah, ini kalau saya praktekkan ini karena saya menggunakan sistem LAN-nya. Nah, untuk LAN-nya yang nanti akan sambungkan dengan, misalnya secara umum akan disambungkan dengan switch hub gitu ya, dari server ke switch hub, kemudian dari switch baru dipecah ke router gitu. Nah, di sini jangan lupa yang tadinya di VirtualBox nanti ya, di VirtualBox tadi di jaringan sini. Nah, di sini kalau mau terbridge kemudian menggunakan ini ya, Realtek Family Control ini. Nah, ini settingnya ada di ini nanti yang di setting. Nah, ini tuh Realtek PCI GP. Nah, ini IP-nya harus diubah gitu. Nah, ini kan IP-nya belum ada, ini diubah ini. Nah, diubah berapa? 192.168 dalam satu segmen 0 berapa gitu ya. Kalau misalnya di sini servernya 200, misalnya di sini bisa nggak 2? Oh, bisa. Bisa nggak 200? Nggak bisa. Kenapa? Karena 200 sudah dipakai di dalam mesin virtualnya, servernya gitu ya. Makanya di sini selain 200 itu bisa. Oke, nanti kemudian dari sini baru di setting ke routernya gitu ya. Jadi butuh ketelitian. Jadi nanti jangan sampai ini berbeda kelas. Kalau misalnya ini salah, ya pasti nggak mau, di ping pun juga nggak mau gitu. Oke ya. Jadi kalau sudah ya langsung di oke gitu. Close. Nah, di sini nanti akan ada koneksinya. Karena saya menggunakan VirtualBox, makanya saya di sini saya setting di VirtualBox-nya seperti itu. Oke, lanjut. Jadi kalau misalnya nanti kawan-kawan semuanya menggunakan jaringan atau topologi jaringan berupa jaringan yang nanti yang diakses menggunakan WiFi, itu berarti menggunakan routing. Tapi kalau misalnya tidak menggunakan WiFi, kabel, itu akan lebih ribet sih ya sebenarnya. Tapi
lebih baik menggunakan WiFi aja gitu. WiFi lebih gampang, jadi nanti secara topologi jaringannya adalah server, switch hub, kemudian router. Udah itu aja, tinggal disesuaikan IP-nya gitu. Nah, kalau sudah bisa diakses ini berarti sudah bisa ini sudah bisa, login juga bisa. Ini misalnya tadi sebagai adminnya adalah panel, ini panel tuh, ini admin, ini yang bikin VHD ini. Nah, udah bisa masuk kan? Oke, nah sudah bisa masuk tuh kan, udah bisa. Semuanya insya Allah akan berfungsi dengan normal ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.